sahabat Ikonet, bertemu lagi dengan saya Roy Casanova. Hari ini kita akan menjelaskan banyak trouble yang terjadi di lapangan sambil makan-makan sarapan pagi, sarapan yang bas kayak wong Cina dan di tempat yang bagus. Ini di area yang sangat sejuk di Punden. Kalau orang Jawa itu mengatakan Punden ya. Jadi untuk istirahat para petani di sini tuh, dan menyenangkan. Banyak teman-teman juga agak santai, ada yang lagi ngopi, ada yang lagi istirahat, rebahan, dan ada yang lagi chat. Ya banyak lah, ada orang tua, ada yang muda, yang kecil tidak ada. Ini khusus anak-anak muda dan orang-orang tua. Ini enak. SES apa ini ya? Es campur. Nah, ini tahu nih. Mantap. Oke, kita akan jelaskan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan beberapa pertanyaan dari para sahabat Ikonet terkasih. Jadi di jaringan itu ada beberapa yang harus kita pahami atau yang kita tahu informasinya. Ya walaupun tidak sedetail yang seharusnya, namun setidaknya kita bisa mengatasi trouble yang tidak terlalu ribet ya. Karena trouble yang ribet itu akan ditangani oleh pihak Ikonet sendiri. Jadi di situ nanti di pihak Ikonet itu ada namanya tim gangguan, ada namanya customer service, ada namanya tim pemasangan gitu, ada namanya tim pembangunan jaringan, ada namanya tim untuk marketing. Banyak sekali, dan semuanya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sehingga para sahabat bisa tahu mau mengadu kemana dan ke siapa gitu ya. Untuk yang saat ini itu yang dikeluhkan, banyak yang dikeluhkan itu adalah dari pembayaran ya. Untuk pembayaran bulanan, Mas, pembayarannya tidak bisa saya lakukan dikarenakan belum dapat email. Untuk saat ini kita memang belum mendapatkan informasi yang begitu akurat atau informasi yang signifikan dari pihak Icon, karena memang kita cari sendiri ya sahabat ya, kita cari sendiri infonya sehingga info itu tidak terlalu bisa saya ketahui dengan pasti, tapi untuk sebagian memang sudah saya ketahui. Nah, untuk pembayaran di Ikonet itu memang ada beberapa yang harus diperhatikan, karena di situ memang harus memahami beberapa syarat ketentuan gitu. Sambil makan ya sahabat ya. Sambil nyantai, sambil makan, sambil menjelaskannya. Jadi agak mungkin kurang adabnya kurang bagus, tapi karena ini programnya videonya santai, biar saya bisa
Jadi untuk yang di wilayah Bogor bisa kalau pas lewat mau apa santai yang udaranya sangat sejuk dan udah warung gitu, warungnya murah meriah dan ya lumayan enak. Lumayan. Jadi kembali ke topik, untuk pembayaran itu apa ya, jadi para sahabat bisa ke ATM bersama atau di ATM nanti kalau rekeningnya apa atau banknya apa bisa ke ATM dan transfer Bank Mandiri. Yang tercepat adalah Bank Mandiri karena sistemnya yang sudah digandeng oleh Ikon itu yang saya ketahui itu dari Bank Mandiri. Jadi untuk Bank Mandirinya itu lebih cepat. Ada yang lewat Indomaret, Alfamart atau virtual account. Dan semuanya bisa dilakukan. Jadi kemarin saya punya pengalaman ketika saya coba pembayaran, saya juga kan berlangganan di Ikon. Dan kemarin pas waktu pembayaran itu saya coba di karena bank saya itu BRI, punya Brimo dan bisa ditransfer online. Kalau kemarin itu saya coba di Bifas, itu Bifas nggak bisa, dia ditolak gitu. Tapi ketika saya ubah pengaturannya menjadi online, pengiriman online itu bisa diterima gitu. Jadi memang ada trouble tertentu yang dari sistemnya sana mungkin menolak atau belum cari tempo atau gimana, karena sistemnya saya kira belum akurat karena memang produk masih baru ya, mohon dimaklumi. Dan nanti kalau sudah ketika pembayaran sudah dilakukan beberapa kali dan beberapa bank atau beberapa berapa dicoba nggak bisa ya, saya harus ke customer service. Itu satu-satunya jalan. Kenapa? Karena yang berhak menjelaskan dan berhak untuk menindaklanjuti itu adalah customer service-nya atau CS-nya. Sambil makan. Jadi untuk customer service karena sudah disediakan oleh pihak Econet, ya memang harus manfaatkan itu. Ketika sudah jatuh tempo dan belum bisa dibayar, pasti akan diisolir. Nah, disitulah trouble yang terjadi untuk hari ini. Dan itu belum dapat info yang akurat atau yang jelas. Karena kan karena beberapa kali saya cari info belum dapat yang akurat. Tapi yang jelas para sahabat Ikonet, untuk pembayaran itu diusahakan di Bank Mandiri
atau virtual account itu ya, itu yang tercepat jika keadaan darurat. Nanti jika keadaannya itu tidak terlalu darurat atau biasa, para sahabat bisa bisa membayar di Indomaret, Alfamaret atau ATM. Jadi para sahabat bisa melakukan banyak hal di pembayaran itu gitu. Dan untuk selanjutnya, ketika sudah diisolir, indikator itu akan tetap nyala hijau, tapi internetnya tidak bisa dipakai atau no internetnya tidak ada. Itu tanda diisolir. Ada dua faktor ketika indikator itu yang bisa dijelaskan atau yang bisa dipahami adalah dari indikatornya perangkat. Nah, itu perangkat itu memiliki beberapa pengertian ya. Di situ disediakan indikator-indikator karena itu untuk biar kita memahami atau kita tahu trouble apa yang terjadi di perangkat itu ya. Untuk hal yang pertama kita jelaskan di ini. Nah, ini kita jelaskan di sini. Nah, di sini ketika dari sini itu ada simbol, di sini ada tulisan internet di sini yang ada gambar dunia hijau itu, dan di sini ada gambar merah, ada garis merah, itu tanda dia itu internet tidak ada atau internetnya tidak masuk ke perangkat. Yang perangkatnya mana? Ini yang WiFi device, yang wire device atau yang phone device. Ini trouble-nya di sini. Ketika diisolir itu pasti di sini akan merah, tapi lampunya juga akan tetap hijau, tidak ada indikator merahnya. Nah, nanti juga sama, nanti jikalau indikatornya itu nyala merah atau yang di perangkatnya itu nyala merah, itu juga sama ya. Biasanya ada perbaikan di gardu atau box di area sahabat Piconet berada. Itu biasanya ada indikator loss merah atau memang kabelnya ada yang putus dimakan tikus atau apa. Nanti bisa, kalau indikatornya merah langsung sahabat bisa hubungi customer service ya, langsung ke customer service. Nanti customer service itu bukan seperti WA umum ya sahabat. Jadi mohon diingat, dia tidak bisa ditelepon atau dicat seperti umum. Dia itu harus ada aturannya, dia harus ngisi tiket, namanya itu tiket gangguan. Nah, ketika ngisi tiket gangguan itu harus disertakan kota, kabupaten, terus ID pelanggan, terus keluhan ya, ID pelanggan terus keluhan. Jadi para sahabat harus menyertakan itu di formnya itu, atau di formulirnya itu ada nanti kota, kabupaten, terus ID pelanggan, terus ada detail keluhan, terus di situ ada perangkat, indikator perangkat. Nah, itu yang nanti dari sahabat Piconet dikirim ke CS, dari CS nanti akan dibaca, sana dibaca dan terus akan dinilai. Oh, ini indikasinya ini, berarti bisa dideteksi dari sana. Ini yang kerusakannya yang ini gitu loh. Ya, nanti tiket itu dibuat oleh customer service dan akan dikirimkan ke tim gangguan. Nah, disinilah
fungsi dari tim gangguan nanti akan dapat tiket itu, sehingga tim gangguan akan menuju ke tempat sahabat ikon. Nanti di sana akan diperbaiki. Lah, untuk estimasi waktunya dari pembuatan tiket sampai ke pelanggan atau ke sahabat itu kita tidak bisa tahu. Karena apa? Karena satu kabupaten itu jamnya kita tidak bisa tentukan, karena trouble-nya itu di sana berapa jam, sini berapa jam, kita tidak bisa tentukan. Jadi maka dari itu ya nanti kalau dari teknisi gangguan sudah menanyakan alamat atau minta share lokasi, yang paling umum adalah meminta share lokasi. Kenapa? Karena biar efisien untuk datang ke tempat sahabat e-connector kasih. Dan di situ nanti akan langsung dibenahi. Nah, disinilah perbedaan antara tim pemasang, tim pemasangan, dan tim gangguan. Dan tim pemasang dan tim gangguan itu sama, tapi beda. Tim gangguan adalah khusus untuk melayani gangguan. Untuk tim pemasangan itu khusus melayani untuk pemasangan gitu. Jadi harus dibedakan ya para sahabat. Pahami ini. Ada tim gangguan atau dia hanya memperbaiki jaringan, untuk memperbaiki gangguan-gangguan tertentu, dan itu khusus di pelanggan. Nah, tim gangguannya itu. Nanti ada tim pembangunan. Tim pembangunan itu yang membangun jalur utama dari A ke titik B, dari seumpama dari Papar desa Papar sampai ke Mbogo, atau dari Mbogo sampai ke Pare, itu tim namanya tim pembangunan, dan itu sudah beda tim. Dari pihak Iconet itu menggandeng beberapa vendor, ada yang tim pembangunan, ada tim pemasangan, ada tim gangguan, seperti itu. Dan nanti semuanya akan mengarah satu pintu di customer service jika ada gangguan gitu ya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang lebih umum, adalah bagaimana cara mengatasi perangkat merah atau indikator merah loss. Yaitu, jadi untuk indikator merah di perangkat itu pasti tidak ada internetnya, dan itu sudah dipastikan karena tanda merah itu tanda internet tidak ada gitu ya. Dan bagaimana untuk mengatasinya? Yaitu cuma kita bisa ke customer service. Kalau masih dalam garansi pemasang atau teknisi pemasangan, bisa langsung chat atau hubungi ke teknisi pemasangan yang sudah dipasangkan atau yang kemarin dipasang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana caranya untuk ke CS? Ya itu tadi, jadi sampai ngisi tiket gangguan, nanti customer CS akan mengirimkan ke teknisi gangguan, seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita ke pertanyaan umum selanjutnya adalah untuk mengganti sandi. Ya, ini setiap kali pertanyaan itu lebih condong ke pergantian sandi. Menggantian sandi itu memang yang perangkat yang lama dengan yang baru ini memang agak berbeda, tapi secara itunya sama persis, tapi bedanya hanya di username, password, sama dengan masuknya. Itu untuk pengisian untuk penggantian sandi itu memang berbeda dikit gitu ya, berbeda sedikit, sambil kita menikmati suasana ya para sahabat e-connect terkasih. Jan enak, sejuk, semriwing, sepo-sepo yang ini sepi, dan banyak teman-teman, banyak orang yang lalu lalang dari sawah, di
ya habis ngerumput, habis nyangkul, dia istirahat minum es, dia nyaman. Ini ada teman-teman yang nom-noman lancur tawono ya, sambil santai-santai menikmati hari ya, untuk menghabiskan waktu sejenak untuk bersantai ya. Saya sering kesini sahabat karena untuk siang hari, karena cuacanya ekstrim hari ini, panasnya luar biasa. Ketika siang itu teriknya sampai kayak gosong ya, sampai tangan kayak gosong, sampai kayak terbakar gitu ya. Ini dia untuk siap untuk merumput ya, para orang-orang sekitar. Dan aku suka suasana seperti ini sahabat, karena apa, ini apa ya, ya memang kehidupan seperti ini. Kalau di kota kan enggak, itu ya sudah enggak seperti ini lagi. Di kota itu orang itu hanya berpikir untuk kerja pulang, nanti hari Minggu liburan sebentar, Senin kerja pulang. Nah itu seperti itu, tahu-tahu mati gitu. Udah kayak gitu. Tapi kalau di desa seperti ini banyak itu, kita ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon itu, itu areanya bebas, ada area DPR, MPR, ada macam-macam area pembicaraannya, ada jagung, pari, tebu dan kawan-kawan. Itu lebih hidup gitu loh. Oke. Dan untuk selanjutnya kita kembali ke topik. Untuk penggantian sandi itu dipastikan sahabat, yang perlu diingat ya, dipastikan sahabat harus tersambung dulu di perangkatnya atau di wifi-nya, itu harus tersambung dulu. Kalau tidak tersambung, sudah dipastikan tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang di setting atau yang mau dioperasikan itu kan perangkatnya, jadi harus tersambung. Kalau ketika sudah tersambung di perangkat, itu sudah dipastikan bisa gitu loh. Itu yang umum pertanyaan para sahabat Ikonet terkasih. Jadi belum tersambung tapi mau mengoperasikan alatnya, ya pasti tidak bisa. Harus tersambung dulu para sahabat, tersambung dulu di wifi-nya. Kalau sudah tersambung di wifi, nanti para sahabat bisa mengoperasikan perangkatnya itu gitu. Kalau sudah tersambung, baru para sahabat bisa masuk ke alamat yang sudah dijelaskan oleh teknisi di Chrome, terus ketik di situ IP-nya. IP itu adalah jalan atau sebuah, kalau pemahamannya itu untuk memanggil si perangkat lewat aplikasi Chrome. Dia bisa dipanggil gitu loh. Kok bisa dipanggil mas? Iya, karena satu IP-nya IP lokal, jadi IP hanya untuk seperti remote gitu loh, semacam remote. Jadi antara HP dan si alatnya itu bisa tersambung dan bisa dioperasikan itu pakai IP itu. IP itu yaitu 192.168.18.1. Itu adalah IP Huawei atau IP dari perangkatnya. Nanti kalau sudah diketik di situ di Chrome, itu akan masuk ke halaman kita di itu ya. Kita coba di sini. Nah, di halaman ini dan ini adalah halaman yang nanti sahabat Ikonet akan jumpai. Nah, ini kan. Disinilah ending dari masuknya itu di sini, pokok utamanya. Nanti kalau yang perangkat baru itu dia pasti akan meminta seperti ini dari pihak Chrome-nya, itu akan meminta. Karena apa? Di sini koneksi Anda tidak pribadi, karena ini IP-nya IP lokal ya. Jadi Chrome itu mengindikasi ini tidak aman. Tapi tenang sahabat Ikonet, ini aman, 100% aman, tidak ada masalah ya.
Ini hanya untuk memastikan apakah operasi ini bisa dilanjutkan dari pihak Google seperti itu. Dan untuk sahabat langsung di sini diklik ini apa tadi? Klik lanjutkan. Nah, ini klik lanjutkan ini ya. Klik lanjutkan ini nanti akan masuk ke sini. Nah, masuk ke halaman ini. Halaman ini itu penegasan dari pihak dari Chrome-nya apakah ingin melanjutkan ini. Di sini tertera kata-kata lanjutkan ke 192.168.18.1 dalam kurung tidak aman, tidak ada masalah. Nanti akan Anda klik, nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, ini ada tulisan di atas ini, tidak ada koneksi internet. Tidak ada koneksi internet ini. Walaupun tidak ada koneksi internet, bisa tetap dioperasikan gitu ya. Di atas itu ada tulisan tidak ada koneksi internet. Walaupun tidak ada internetnya, alat ini bisa dioperasikan lewat tadi dipanggil lewat Chrome, lewat IP ya. IP itu seperti remote gitu. Jalannya itu. Oke, dan ketika sudah di sini, maka para sahabat bisa mengetik yang sudah diajarkan oleh teknisi, atau kalau belum itu sahabat bisa ketik pusher, nya besar, pushernya kecil ya, ini pusher di sini, pusher langsung habis pusher nanti akan disuruh untuk memasukkan passwordnya apa. Kalau perangkat yang lama itu standarnya adalah user EP, U-nya kecil, usernya kecil, E-nya besar, P-nya kecil, user EP ya, itu user EP, dibalik tadi user EP, E-nya besar, P-nya kecil ya. Kalau yang di perangkat yang baru itu harus sama dengan ini. Contoh ini ya, ini contohnya. Di sini ada IP, ada username, ada password, terus ada SSID, itu adalah nama dari perangkatnya Huawei. Terus ada WLAN key. Nah, ini adalah dari pabriknya ya, para sahabat ya. Ini adalah password masuk ke perangkat ini yang VNFGC7Z ini adalah password dari pabriknya, dan nanti ini yang bisa dirubah. Dan untuk passwordnya username ini juga bisa dirubah nanti ya. Nah, untuk ini, kalau ini yang perangkat yang terbaru yang dia bolong-bolong itu sebenarnya sama, cuman karena pusher itu kayaknya kurang aman ya, mungkin dirubah menjadi seperti ini. Saya juga kurang tahu konsepnya gimana. Oke, setelah ini yang perangkat baru, nanti kembali ke sini sudah, nanti akan setelah itu akan masuk ke mana ya? Nanti akan masuk ke, nah kalau dia belum pernah disetting, dia akan masuk ke sini sahabat. Dia akan masuk ke halaman ini. Nah, ini adalah WiFi name. Apa itu maksudnya? Adalah nama WiFi. Apakah ini diganti atau tidak? Bisa diganti dengan Roy Casanova atau apalah, Iconet Plus atau apa gitu, atau nama anaknya atau nama ibunya atau namanya sendiri, bisa di sini di area ini WiFi name atau nama WiFi. Terus setelah diganti akan disuruh mengisi WiFi password. Nah, apa itu? Nah, untuk password masuknya ke perangkat. Nah, gitu. Jadi untuk masuknya WiFi ke perangkat para sahabat, ini harus diganti karena ini kan masih acak ya. Ini sesuaikan dengan keinginan Anda, tapi perhatikan penulisannya ya. Oke, yang banyak itu
ketika menulis nanti nggak hafal atau hurufnya yang pertama besar. Itu yang sering terjadi ya, hurufnya itu pertama besar sehingga ketika dimasukkan lagi hurufnya kecil, terus orangnya ngamuk-ngamuk, waduh mas kok gak bisa padahal sudah benar yang saya masukkan gitu. Waduh, coba lihat pak, coba lihat tuh. Terus tak ketik, ternyata tak besarkan yang itu yang depan ya, karena sudah terbiasa. Ternyata bisa, aduh ternyata salah untuk penulisannya sahabat. Nah itu yang sering terjadi. Ya maklum karena masih awam, karena belum terbiasa. Sebenarnya belum terbiasa. Kalau ini sebenarnya mudah karena belum terbiasa saja. Nanti kalau sudah terbiasa ya gampang sekali ya, karena masih baru, belum pernah, maksudnya belum pernah karena sistem Huawei Saman kan belum pernah gitu, atau yang sudah pernah mungkin versinya sudah lama sekali, itu juga beda gitu ya. Nanti akan suruh ini, setelah dimasukkan nama wifi-nya dan passwordnya, sahabat akan disuruh untuk ini exit, keluar, next, lanjutkan, atau skip, lewati gitu ya. Para sahabat bisa mengklik atau pencet tombol next. Nah itu next artinya lanjutkan. Setelah diganti passwordnya, sahabat bisa klik lanjutkan. Nah ketemu lagi di sini ada 3 kolom. 3 kolom ini menunjuk bahwa ini adalah password yang tadi, yang pertama tadi para sahabat, yang ini ya. Nah, ini nama password ini ya. Harus diingat ini adalah password ini yang untuk kolom 3 ini. Nah, di sini all password diisi yang sandi dari atau password dari pabrik tadi. Terus new password, jangan bisa masukkan password yang baru yang mudah diingat, atau nggak bisa diingat ditulis saja di kardus bekas itu tempat alatnya, itu juga bisa. Kalau nggak ingin diganti ya cukup skip ya di sini. Kalau mau diganti ya ini isi all password, new password. Setelah diisi semua itu di next ya. Next, nanti setelah itu akan mati dengan sendirinya, terputus jaringannya. Karena apa? Karena sudah terganti passwordnya para sahabat. Sudah terganti passwordnya sehingga pasti akan putus jaringannya. Nah, sahabat bisa sambungkan kembali di pengaturan wifi-nya di sini ya. Nanti apa di sini ada Cindy, Bali, Cairo, Bismillah atau apa, nanti disambungkan ke jaringannya ini. Kalau sudah tersambung, sahabat bisa masuk kembali. Kalau yang babak kedua itu lebih bagus karena dia akan langsung ke halaman ini karena sudah diganti dari pabriknya itu. Nah, nanti di sini dicari namanya apa? Fast setting. Kalau sudah masuk ke sini halaman ini, kita cari fast setting ini ya. Ini pengaturannya lebih cepat. Fast setting itu pengaturan cepat. Ketika sama klik fast setting akan langsung muncul halaman ini. Gitu. Kalau untuk pengaturan yang lain seperti ini nanti akan di advanced ini akan lebih sulit, akan lebih muter-muter nanti. Para sahabat malah bingung ya. Tapi kalau untuk yang sudah belajar di sekolah TKJ ya pasti bisa, pasti pinter untuk muter-muter ini ya. Oke, setelah itu apa ya, pertanyaannya kayaknya ya itu aja lah. Terus nanti bagaimana cara untuk mendaftar? Di sini juga banyak pertanyaan seperti itu sahabat ya. Untuk mendaftar nanti kalau Saman Chat itu ada namanya
itu balasan sistem chat bisnis namanya ya. Di situ nanti akan dari chat saya itu akan muncul pemberitahuan, jadi cara pasang wifi gitu kan. Nah di situ sama isi saja apa yang harus diisi. Di situ sudah tertera, ada nama, ada tanggal lahir, ada apa, yang paling penting adalah email dan alamat pemasangan, dan yang terakhir adalah rekening listrik gitu. Nah ada email, ada alamat pemasangan, ada rekening listrik, dan itu yang tiga itu yang akan menjadi ID dari sampean nanti. Kalau nanti pihak CS nya itu ingin mengkonfirmasi, itu ada tiga ini yang bisa dilihat nanti, emailnya, terus namanya, terus apa, ada rekening listriknya gitu. Apakah benar rekening itu berada di area itu, kan kelihatan ya, gardunya kan kelihatan. Itu sih yang paling umum ditanyakan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, kalau saya tahu ya, kalau saya punya informasi pasti akan saya share ke sahabat Ikonet terkasih. Tapi untuk saat ini pertanyaannya hanya seputar itu. Jadi yang sangat spesifik itu memang belum ada ya, karena juga apa sih wifi itu adalah kita seperti beli listrik itulah, apa itu namanya, token ya. Token itu kita beli, nanti kita bisa buat 1 bulan gitu kan, dan unlimited. Enaknya itu unlimited para sahabat. Unlimited itu bisa dipakai 10 orang atau 15 orang, terserah sampean kalau pakai, iya kan. Disediakan sama Iconetnya. Nah, walaupun nanti tidak kapasitas, dalam artian wanyai 3 wong 5 wong 6 lah, kok 3 wong 20. Nah kan itu kan hak dari sahabat ya. Oke, mungkin itu udah panjang lebar, aku tidak wis hour ini ngomong ket mau, aduh sampai lupa belum saya makan itu. Ini demi sahabat Ikonet terkasih loh. Oke. Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, atau kalau tidak langsung chat saja, tidak apa-apa. Tapi itu sahabat ya, kalau chat itu saya mohon maaf karena tidak bisa langsung, untuk terkadang kita tidak langsung bisa membalas ya. Kenapa? Karena kalau siang kita sangat sibuk, Kenapa? Karena kita pasang, terus kita tidak perhatikan HP, kadang kita pas setting gitu, jadi kita tidak bisa langsung cek, nanti slow ya responnya. Seperti itu. Kalau telepon kita juga tidak bisa angkat karena masih ada aktivitas gitu ya. Oke para sahabat, nanti bisa di subscribe. Kenapa di subscribe? Karena kalau ada pemberitahuan seperti ini, ada info-info terbaru dari Ikonet yang saya bisa share ke para sahabat bisa tahu gitu loh, maksudnya gitu. Kalau ndak di subscribe kok kemarin apa ya, sudah tak info kok ada yang masih tanya, Mas yang ini gimana, kan sudah saya share. Maksudnya kan bisa dilihat di situ sambil rebahan, sambil santai-santai kan, sambil ngomong anaknya, sambil apa ya, warung gitu kan, bisa lihat YouTube situ kan. Jadi untuk menambah pengetahuan gitu. Nanti kalau sudah tahu kan sudah aman, panjenengannya itu sudah nyaman, sudah tahu silsilahnya jaringan itu seperti ini. Nanti kedepannya sama gimana, nanti kita akan share lagi caranya untuk membatasi nanti wifi
di anak gimana, oh itu nanti kita akan, karena kita belum fokus ke sini ya di pembuatan videonya. Ini pembuatan video pun masih acak-acakan, yang penting para sahabat punya info lah, para sahabat punya info, setidaknya tahu sedikit, jadi tidak terlalu gugup ya. Sudah capek mulut ya. Oke sahabat, gitu dulu ya untuk hari ini. Semoga nanti ada waktu yang bagus dan kita akan buat video lagi yang lebih menarik. Nah, masa YouTube kok videonya kayak gini kan enggak, kurang enggak beres ya kan. Oke. Doakan kita bisa buat yang bagus. Oke, segitu dulu informasi hari ini. Dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Untuk para sahabat Ikonet terkasih, saya Roy Casanova. Selamat beraktivitas dan salam